Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil naik 0,54% ke angka 7.520. Dan di video ini coba analisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini naik lumayan tinggi karena mendapat sentimen positif dari pemerintah. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Hari ini seperti kita tahu, saham-saham sektor properti rata-rata naik lumayan tinggi. Salah satunya BSDE yang hari ini naik 7% lebih. Dan secara tren bisa kita lihat BSDE saat ini masih oke secara tren. Dan kenaikan saham-saham properti karena ada sentimen positif dari tim Prabowo. Jadi pemerintahan Prabowo nanti ada rencana untuk menghapus pajak properti yang saat ini sekitar 16%. Jadi ini merupakan salah satu sentimen positif untuk sektor properti sehingga hari ini rata-rata bergerak naik. Dan jika kita lihat BSDE sebelumnya memang sempat terkoreksi karena gagal break garis EMA, garis resisten 1300, mencoba untuk break, gagal break. Sempat turun beberapa kali bisa kita lihat mengentas garis EMA 50 tapi masih bisa bertahan dari rebound. Dan setelah berhasil rebound dari garis EMA 50, belum sempat naik mengentas 1300, baru sekitar 1275 BSDE memang melemah. Jadi kemarin sempat melemah minggu lalu mengetes garis EMA 50 pada perdagangan hari Jumat. Setelah itu bisa kita lihat hari Senin BSDE berhasil rebound. Walaupun memang sempat hari Kamis kembali melemah ke garis EMA 50. Tapi secara tren ini masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan BSDE merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini karena masih berada di sekitar support EMA 50 150. Untuk Cleo juga saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50, masih bisa dipantau. Untuk SMGR hari ini juga sudah mulai bergerak naik. Untuk SMGR mungkin saya akan bahas di video berikutnya. Dan untuk BSDE secara teknikal karena beberapa kali mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound sehingga minggu ini masuk ke watchlist kami. Apalagi pada penurunan hari Jumat kemarin tidak ada distribusi. Jadi saat ini sudah naik 8% lebih dan sudah mendekati target di 1300. Dan untuk BSDE bisa kita lihat asing pada perdagangan hari ini masih masuk akumulasi. 2 minggu terakhir BSDE asing terus masuk walaupun hari Kamis sempat melakukan distribusi. Dan di broker summary juga terpantau kenaikan hari ini nih masih ada akumulasi. Sehingga BSDE menurut saya masih on track untuk minggu depan kembali naik mengetes 1300. Menarik untuk dipantau apabila minggu depan masih lanjut naik. Apabila terkonfirmasi break 1300, BSDE berpotensi lanjut naik ke target berikutnya sekitar 1380 sampai 1400. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham BSDE, memang masih bisa pantau untuk buy on breakout. Tapi lebih oke apabila memang teman-teman sebelumnya sudah dapat sekitar garis EMA 50. Jadi apabila dapat sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan BSDE ternyata tetap kesulitan untuk break 1300. Selanjutnya SMRA bisa kita lihat secara tren juga sebenarnya saat ini masih oke. Untuk tren jam menengah ini masih bergerak tren. Sebelumnya juga sempat mengetes garis EMA 50 saat itu berhasil rebound. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini SMRA belum sempat turun mengetes garis EMA 50. Baru mengetes kita harga 680 SMRA sudah bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi saat ini harga 700 secara tren ini belum terkonfirmasi break. Jadi karena candle berada di atas 700 tapi masih menyentuh 700 sehingga ini belum terkonfirmasi. Sebelumnya juga bisa kita lihat tanggal 27 September sempat ditutup di atas 700 tapi ternyata kembali melemah dan berada di bawah 700. Jadi saat ini SMRA tetap kita harus tunggu konfirmasi berhasil break 700. Candle hari ini juga memang tidak begitu oke, ada shadow ke atas dan ke bawah. Dan jika kita lihat broker summary untuk SMRA, asing terpantau masih terus masuk akumulasi 1 minggu ini. Dan kenaikan 5% lebih ini malah terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk SMRA tetap harus hati-hati. Saat ini sudah dekat dengan resisten berikutnya di 740 plus ternyata kenaikan hari ini tidak ada akumulasi malah ada distribusi dan candle hari ini tidak begitu oke. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila SMRA ternyata minggu depan kembali turun bawah 700 apabila teman-teman mau swing atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk teman-teman yang memang sudah dapat di harga bawah. Selama masih kuat di atas garis EMA 50 belum ada tanda-tanda patah tren untuk SMRA. Sehingga potensi untuk kembali naik ke 740 atau malah break 740 lanjut naik ke 780 sampai 800 masih lumayan besar selama masih kuat berada di atas garis EMA 50.
Tapi untuk minggu depan tetap harus waspada karena kenaikan ini tidak ada akumulasi. Jadi masih ada potensi untuk terkoreksi kembali ke sekitar support 680. Selanjutnya CTRA, bisa kita lihat cara pergerakan juga hari ini naik lumayan tinggi, naik 5%. Cara tren juga masih oke. CTRA juga bisa kita lihat beberapa kali mengetes garis EMA 50 juga masih bisa bertahan dari rebound. Tapi setelah beres rebound, CTRA selalu tertahan di zona resisten 1380 sampai 1400. Jadi kemarin juga mencoba break, gagal kembali ke garis EMA 50. Saat ini beres rebound, tapi candle hari ini untuk CTRA juga tidak begitu oke. Sempat mengetes atau menyentuh 1430, tapi penutupan berada sekitar 1405. Jadi sama saat ini juga masih mencoba untuk break zona resisten ini. Jadi untuk CTRA juga menarik apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, masih sangat layak untuk di hold kan cara tren masih oke. Dan jika kita lihat broker summary untuk CTRA, setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi, 2 hari terakhir asing malah keluar. Dan jika kita lihat di broker summary, top one broker ini terpantau malah ada distribusi, tapi secara average ini tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan tinggi ini. Jadi karena tidak ada akumulasi dan saat ini berada tepat di resisten, tetap teman-teman harus perhatikan pergerakan CTRA minggu depan apabila memang teman-teman hari ini sudah dapat sekitar 1350 atau malah di bawah. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila CTRA tetap kesulitan untuk bertahan di atas 1400 atau sama hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Jadi apabila teman-teman sebelumnya berhasil buy on breakout, sampai saat ini masih belum take profit, itu juga masih bisa di hold karena setiap kali mengetes garis EMA 50, CTRA selalu bisa bertahan dan terus terbentuk high low. Jadi untuk trail stop apabila teman-teman dapat di harga bawah bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop. Tapi apabila teman-teman dapat di sekitar harga 1300-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila CTRA ternyata minggu depan gagal bertahan di 1400. Selanjutnya P1 juga bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih dan sama bisa kita lihat P1 juga kuat bertahan di garis EMA 50. Karena selalu saya pribadi suka melihat saham atau men-screening saham yang berada di sekitar support EMA 50 150. Jadi untuk saham-saham yang kami pantau untuk live streaming bareng teman-teman member, pasti ada saham yang berada di sekitar support EMA 50 150 yang kita pantau dalam 1 minggu. Karena ada potensi untuk rebound selama masih kuat berada di atas garis EMA. Jadi BSDE tadi masih bisa bertahan dari rebound, P1 juga bisa kita lihat masih bisa bertahan dari rebound. Tapi saat ini untuk P1, kenaikan ini masih belum mengkonfirmasi berhasil break resisten di harga 500 yang saat masih berupa resisten psikologis. Tapi sama cara tren juga masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 482. Dan untuk P1 bisa kita perhatikan di sini, asing juga terpantau sudah masih terus masuk akumulasi. Dan kenaikan 4% lebih ini juga terpantau sudah masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk P1 apabila teman-teman saat ini ingin coba pantau, lebih baik wait and see dulu di sekitar 500. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba entry di sekitar 500 dengan target take profit saat ini tetap di 530. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas 530, P1 selalu gagal break dan malah sempat melemah mengatas garis EMA 50. Jadi untuk keping coba entry tetap paling aman minggu depan wait and see karena kenaikan tinggi ini hari ini juga tidak terpantau ada akumulasi besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.